AC Milan adalah klub tersukses keempat di dunia sepak bola dalam hal jumlah piala internasional bersama Boca Juniors dengan 18 gelar resmi dari UEFA dan FIFA di bawah Real Madrid dan FC Barcelona. Milan telah memenangkan rekor 3 piala interkontinental dan setelah penggantinya yaitu Piala Dunia antar klub FIFA, Milan juga memenangkan Piala Liga Eropa atau Champions 7 kali, ini yang kedua setelah Real Madrid. Milan adalah gabungan kedua klub paling sukses di Serie A di belakang Juventus. Bersama dengan rival lokal yaitu Inter Milan, mereka juga telah memenangkan Coppa Italia 5 kali serta rekor 7 kemenangan Supercoppa Italiana. Klub ini didirikan pada tahun 1899 dengan nama klub kriket dan sepak bola Milan yaitu Milan Cricket and Football Club oleh Alfred Edwards dan Herbert Kilpin, sang seorang ekspatriat Inggris. Sebagai penghormatan terhadap asal-usulnya Milan tetap menggunakan ejaan bahasa Inggris nama kotanya daripada menggunakan ejaan bahasa Italia yaitu Milano. Secara sejarah AC Milan didukung oleh kaum pekerja dan kelas buruh di Milan yang umumnya merupakan para pendatang dari daerah Italia Selatan, sementara Inter lebih didukung orang-orang kaya. Meskipun begitu pada beberapa tahun terakhir basis pendukung telah banyak berubah. Milan kini dimiliki oleh Yong Hong Lee sementara Inter dimiliki oleh Zhang Jindong. Menurut sebuah studi dari tahun 2010 Milan adalah tim Italia paling didukung di Eropa, dengan lebih dari 18,4 juta pendukung. Naik ke tim top Eropa. Pada dekade 50-an Milan ditakuti di bidang sepak bola dunia karena mempunyai trio Grenoli, yang terdiri atas Gunnar Gren, Gunnar Nordell dan Nils Lidholm, ketiganya merupakan pemain asal Swedia. Gren dan Nordell beroperasi di sektor depan sebagai striker sementara Lidholm mendukung serangan sebagai penyerang bayangan atau playmaker. Tim pada masa ini juga dihuni oleh sekelompok pemain-pemain berkualitas pada masanya. Kemenangan tersukses AC Milan atas Juventus tercipta tanggal 5 Februari tahun 1950 dengan skor 7-1, dan Gunnar Nordell mencetak hat-trick. Milan kembali memenangi musim tahun 1961 dan 62. Pelatihnya saat itu adalah Nereo Rocco, pelatih sepak bola yang inovatif yang dikenal sebagai penemu taktik catenaccio atau pertahanan grendel dan berlapis. Di dalam tim termasuk Gianni Rivera dan Jose Altafini yang keduanya masih muda. Musim berikutnya dengan gol Altafini Milan memenangkan Piala Eropa pertama mereka dengan mengalahkan Benfica 2-1. Ini juga merupakan pertama kalinya sebuah tim Italia memenangkan Piala Eropa. Meskipun begitu selama tahun 1960-an piala kemenangan Milan mulai menyusut, terutama karena perlawanan berat dari Inter yang dilatih Helenio Herrera. Scudetto berikutnya tiba hanya di tahun 1967 dan 68 berkat gol Pirino Prati top skor Serie A di musim itu. Piala Winners berhasil direbut ketika mengalahkan Hamburger SV dan juga berkat 2 gol dari Kurt Hamrin. Musim selanjutnya AC Milan memenangkan Piala Eropa kedua, dan pada 1969 memenangkan Piala Interkontinental pertama setelah mengalahkan Estudiantes de La Plata dari Argentina dalam 2 leg dramatis. Penaklukan La Stella d'Oro. Pada tahun 1970 Milan merebut 3 gelar Coppa Italia dan gelar Piala Winners kedua. Namun tujuan utama Milan adalah Scudetto ke-10, yang berarti mendapatkan bintang untuk tim. Di tahun 1972 mereka meraih semifinal Piala UEFA, kalah dari pemenang sesungguhnya yaitu Tottenham Hotspur. Musim tahun 1972 dan 73 mereka hampir memenangkan Scudetto ke-10, tetapi gagal karena hasil kalah menyakitkan dari Hellas Verona di pertandingan terakhir musim. AC Milan menunggu sampai musim 78 dan 79 untuk meraih Scudetto ke-10 mereka yang dipimpin oleh Gianni Rivera, yang pensiun dari dunia sepak bola setelah membawa timnya meraih kemenangan tersebut. Namun hasil terburuk datang kepada Rossoneri setelah memenangkan musim 79 dan 80, Milan didegradasi ke Serie B oleh FIGC bersama Lazio karena terlibat skandal perjudian Totonero 1980. Di tahun 1980 dan 81 Milan dengan mudah menjuarai Serie B dan kembali ke Serie A, di mana penyakit tersebut terulang di musim 81 dan 82 karena Milan terdegradasi kembali. Tak terkalahkan pada era Capello. Saat Sacchi meninggalkan Milan untuk melatih Italia, Fabio Capello dijadikan pelatih Milan selanjutnya, dan Milan meraih masa keemasannya sebagai Gli Invincibili dan Dream Team.
Dengan 58 pertandingan tanpa satupun kekalahan, Invincibili membuat tim impian di semua sektor seperti Baresi, Costa Curta dan Maldini memimpin pertahanan terbaik, Marcel Desailly, Donadoni dan Ancelotti di gelandang, dan Dejan Savicevic, Zvonimir Boban dan Daniele Massaro bermain di sektor depan. Pada saat dilatih Capello ini, Milan pernah singgah ke Indonesia dalam rangka tur musiman dan melawan klub lokal Persib Bandung. Pertandingan yang dimulai di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 4 Juni tahun 1994 itu dimenangkan Milan dengan skor telak 8-0. Awal dari sebuah era baru. Setelah kepergian Fabio Capello pada tahun 1996, Milan merekrut Oscar Washington Tabares, tetapi perjuangan keras di bawah kendalinya kurang berhasil dan mereka selalu kalah dalam beberapa pertandingan awal. Dalam upaya untuk mendapatkan kembali kejayaan masa lalu, mereka memanggil kembali Arrigo Sacchi untuk menggantikan Tabares. Milan mendapatkan tamparan keras kekalahan terburuk mereka di Serie A, dipermalukan oleh Juventus di rumah mereka sendiri San Siro dengan skor 1-4. Milan membeli sejumlah pemain baru seperti Ibrahim Ba, Christophe Dugarry dan Edgar Davids. Milan berjuang keras dan mengakhiri musim 96 dan 97 di peringkat ke-11 di Serie A. Sacchi digantikan dengan Capello di musim berikutnya. Capello yang menandatangani kontrak baru dengan Milan merekrut banyak pemain potensial seperti Christian Ziege, Patrick Kluivert, Jesper Blomqvist dan Leonardo, tetapi hasilnya sama buruk dengan musim sebelumnya. Musim 97 dan 98 mereka berakhir di peringkat ke-10. Hasil ini tetap tidak bisa diterima para petinggi Milan dan seperti Sacchi, Capello dipecat. Stadion tim ini adalah San Siro, dengan 80.000 kursi secara resmi dikenal sebagai Stadion Giuseppe Meazza setelah mantan pemain yang mewakili kedua Milan dan Inter Milan. Nama yang lebih umum digunakan San Siro adalah nama daerah di mana itu terletak. Milan lebih memilih penyebutan stadion ini dengan San Siro daripada Giuseppe Meazza, karena Giuseppe Meazza lebih terkenal sebagai legenda Inter Milan. San Siro telah menjadi kandang dari Milan sejak tahun 1926, ketika dibangun 4 mata oleh dari dana Presiden Milan pada saat itu yaitu Piero Pirelli. Konstruksi dilakukan oleh 120 pekerja dan mengambil 13,5 bulan untuk menyelesaikan. Stadion ini dimiliki oleh klub itu sampai dijual ke Dewan Kota pada tahun 1935, dan sejak tahun 1947 telah berbagi dengan Inter Milan ketika klub Milanis utama lainnya diterima sebagai penyewa bersama. Pada November tahun 2023 Presiden Paolo Scaroni mengumumkan AC Milan telah mengajukan proposal untuk membangun stadion baru dengan kapasitas 70.000 tempat duduk, di samping kantor pusat klub dan museum di Comune San Donato Milanis, pinggiran selatan Milan. Itulah sedikit informasi tentang klub AC Milan.